Shalom saudara-saudara, puji Tuhan saat ini kita kembali berjumpa lewat media sosial ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan agar supaya makin hari kita makin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih setia-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, penuh dengan anugerah. Kami tahu bahwa Engkau sudah menebus kami, tetapi juga Engkau memanggil kami dan menyerahkan kepada kami sebagai persekutuan orang-orang percaya, sebagai gereja. Satu tugas pelayanan, yaitu melanjutkan untuk memajukan kerajaan Allah yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Saat Engkau datang sebagai manusia, sekarang Engkau sudah naik ke surga, kerajaan Allah sudah mulai dan terus makin bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau mengutus kami untuk makin hari makin memajukan, makin membesarkan kerajaan-Mu. Dan untuk pekerjaan dan tugas itu, Engkau telah mengaruniakan kepada kami penolong, yaitu Roh Kudus, yang adalah pribadi-Mu yang ketiga, yang hadir di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan dan persekutuan orang-orang percaya untuk memampukan, memberi kuasa, keberanian, karunia kepada gereja, kepada kami orang-orang percaya untuk melaksanakan tugas-tugas itu Tuhan. Maka saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang kedatangan Roh Kudus. Ketika kami sebagai gereja merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk membaca dan memikirkan bagian firman Tuhan ini. Dan kiranya firman yang hendak Engkau singkapkan kepada kami ini akan makin mengarahkan kami dalam rangka melaksanakan penugasan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Berfirmanlah kami menyambutnya, kami serahkan hati kami, pikiran kami persembahkan kepadamu untuk Engkau isi dan Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan beberapa puluh menit ke depan ini ke dalam tangan-Mu untuk Engkau kuasai dan beracara kepada kami Tuhan. Berfirmanlah kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka dan membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bagian Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam
bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ketuangan Roh Kudus. Di hari Pentakosta itu gereja lahir. Nah, oleh sebab itu saat ini kita boleh mengatakan selamat hari lahir untuk gereja. Nah, perayaan hari Pentakosta sesungguhnya mengkonfirmasi kita bahwa sejak Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan semua orang percaya di hari Pentakosta itu, mulai saat itu Roh Kudus telah datang, hadir, dan memenuhi gereja. Dan akan terus memenuhi gereja. Nah, saat ini di perayaan Pentakosta ini, kita diarahkan untuk memikirkan firman Tuhan di bawah tema kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi di bawah tema kepenuhan Roh Kudus. Kita akan merenungkan, memikirkan tema ini berdasarkan teks Alkitab yang kita baca tadi. Nah, khusus di ayat 4 itu berkata begini, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Nah, saudara-saudara, kata penuhlah dalam teks tadi, itu dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dipakai istilah eplestesan, yang berarti penuh dengan Roh Kudus untuk waktu yang singkat, ya, dalam rangka sesuatu yang berkuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dan memeriksa beberapa catatan Alkitab yang berkaitan dengan konsep kepenuhan Roh Kudus ini, agar supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konsep kepenuhan Roh Kudus ini. Nah, sesungguhnya ada dua istilah di dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan dua jenis karya Roh Kudus. Istilah yang pertama ialah epi, yang menunjuk pada karya Roh Kudus di atas atau ke atas seseorang, yang membuat orang itu melakukan suatu perbuatan yang berkuasa seperti bernubuat, menyembuhkan, mengusir setan, dan lain-lain sebagainya. Mari kita melihat beberapa catatan Alkitab tentang hal itu. Yang pertama dari Matius 3 ayat 16. Ya, kita juga boleh bandingkan Matius 3 ayat 16 ini dengan bagian Alkitab yang lain, yaitu Markus 1 ayat 10 dan Lukas 3 ayat 22. Ini adalah paralelnya dari Matius 3 ayat 16. Dan di Matius 3 ayat 16 itu dikatakan begini, "Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya." Nah, yang kata turun ke atasnya di sini dalam bahasa Yunani dipakai istilah epauton. Nah, jadi dari kata dasar epi, saudara-saudara. Itu yang pertama. Lalu kemudian bagian Alkitab yang kedua, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 32 dan 33. Yohanes 1 ayat 32 dan 33 itu berkata begini, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Nah, kata turun ke atas dan tinggal di atasnya dalam bahasa Yunani di situ kembali lagi dipakai kata epauton, juga dari kata dasar epi tadi. Sama, epauton. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi turun ke atasnya dan juga tinggal di atasnya.
Lalu Lukas 4 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lukas 4 ayat 18. Nah, Roh Tuhan ada padaku, di sini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata epema. Epema. Ya, dari kata dasar epi juga. Lalu saudara-saudara, ada Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49 di sini berkata begini, Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah, kalimat dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi ini dalam bahasa Yunaninya ephumas. Jadi dari kata dasar epi tadi, ya. Lalu kisah 1 ayat 8. Di kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Kata Yunani yang sama juga dipakai di sini untuk kalimat Roh Kudus turun ke atas kamu. Dipakai kata ephumas dari kata dasar epi tadi. Nah, lalu kemudian Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, kalimat mencurahkan rohku ke atas, di situ dipakai kata Yunani epipasan sarka. Mencurahkan rohku ke atas, epipasan sarka. Lalu kisah 2 ayat 3 berkata begini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, yang bertebaran dan hinggap itu dalam bahasa Yunani hekaston auton. Hekaston auton juga dari kata dasar epi. Lalu kisah 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kisah 10 ayat 44. Nah, kalimat turunlah Roh Kudus ke atas, itu bahasa Yunaninya nani epipantas. Nah, ini sejumlah bagian Alkitab yang saya kutip yang berbicara tentang Roh Kudus yang turun ke atas, yang bekerja dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang singkat itu Roh Kudus yang bekerja di atas seseorang ini memampukan dan membuat orang-orang itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berkuasa. Sekarang kita lihat istilah yang kedua, yaitu N, saudara-saudara. Istilah kedua N. N ini artinya di dalam. Nah, ini menunjuk pada karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Nah, di dalam Alkitab, karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya adalah untuk mengerjakan iman dan karakter. Kalau tadi karya Roh Kudus di atas mengerjakan kuasa. Sekarang N, karya Roh Kudus di dalam mengerjakan iman dan karakter. Sehingga orang-orang percaya itu menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang mengalami lahir baru untuk bertumbuh dalam kekudusan. Maka mari kita melihat beberapa catatan Alkitab untuk itu, saudara. Yang pertama, di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Berkata begini 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu. Nah, kata Roh Kudus yang diam di dalam kamu ini, dalam bahasa aslinya Yunani, ditulis dengan kata enhumin. Lalu Roma 8 ayat 9 berkata begini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, kalimat roh diam di dalam kamu, di situ ditulis dengan bahasa Yunani enhumin. Berikut Yohanes 14 ayat 17 berkata begini, yaitu roh kebenaran. Kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, diam di dalam kamu ini ditulis juga dengan istilah yang sama seperti tadi, yaitu enhumin. Nah, jadi ini beberapa contoh teks Alkitab yang berbicara istilah kedua untuk karya Roh Kudus, yaitu en. Ya. Nah, saudara-saudara, selain dari dua istilah ini, yaitu epi dan en, yang menunjuk pada dua jenis karya Roh Kudus. Epi, karya Roh Kudus di atas yang menghasilkan kuasa. En, karya Roh Kudus di dalam yang menghasilkan pertumbuhan iman dan karakter. Nah, selain dari dua istilah ini, kita juga perlu melihat istilah-istilah lain di dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab ada beberapa kata seperti kata beroleh Roh Kudus, kata menerima Roh Kudus, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani lambano, yang berarti diberi kuasa untuk melakukan. Nah, kata ini ditemukan antara lain di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 15, 17, dan 19, serta Kisah Rasul pasal 10 ayat 47, pasal 19 ayat 2. Pada ayat-ayat ini, kata lambano ini menunjuk pada karya Roh Kudus di atas. Namun, dalam Roma 8 ayat 15, kata lambano ini menunjuk pada karya Roh Kudus di dalam. Nah, itu kata lambano. Nah, kata lain lagi yang perlu kita lihat ialah kata penuh. Nah, kata ini sering dipakai dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Rasul Paulus juga mendorong kita supaya penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di Efesus 5 ayat 18. Nah, apakah kata penuh ini menunjuk pada karya Roh Kudus di atas atau di dalam? Nah, dalam teks asli bahasa Yunani, kata penuh ini ditulis dengan dua kata yang berbeda. Yang pertama, pleto. Pleto itu berarti penuh dengan Roh Kudus untuk waktu yang singkat dalam rangka melakukan sesuatu yang berkuasa. Nah, kata inilah yang dipakai pada ayat 4 dari Kisah Rasul pasal 2 yang kita baca tadi. Jadi pleto berarti penuh dengan Roh Kudus untuk waktu yang singkat dalam rangka melakukan sesuatu yang berkuasa. Nah, dengan kata lain, kata pleto ini, dia sesuai dengan epi, kata epi tadi. Nah, contoh di Lukas 1 ayat 41 sampai 42. Di Lukas 1 ayat 41 sampai 42, dikatakan begini. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Nah, penuh dengan Roh Kudus di sini ditulis dengan bahasa Yunani epleste. Dari kata pleto tadi, saudara-saudara, kata dasar pleto di sini menjadi epleste. Ya. Maka kata penuhlah
yang dalam bahasa Yunani eplestesan. Eplestesan itu kita temukan di Kisah 2 ayat 4 tadi, di mana mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberi Roh itu kepada mereka. Jadi di ayat 4 itu dipakai kata eplestesan yang berasal dari kata dasar pleto, yang artinya Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya, dan keadaan memenuhi itu adalah dalam waktu yang singkat, dalam rangka memberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang berkuasa. Lalu kemudian di Kisah 9 ayat 17 sampai 20. Kisah Rasul pasal 9 ayat 17 sampai 20 berkata begini. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kata penuh dengan Roh Kudus yang dialami oleh Paulus di Kisah 9 ayat 17 sampai 20 ini ditulis dengan istilah plestes. Plestes, ya. Penuh dari kata dasar pleto tadi. Nah, kata yang kedua dari kata penuh dalam bahasa Indonesia ini juga ditulis dengan istilah yang lain dalam bahasa Yunani, yaitu pleroo. Ya, bersama dengan kata sifatnya pleres. Kedua kata ini berarti bahwa seseorang penuh dengan Roh Kudus untuk waktu yang lama dalam rangka mengerjakan atau membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Penuh untuk membuat bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, secara umum kata ini menunjuk pada karya roh di dalam, yang N tadi, saudara-saudara. Contoh di Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1 berkata begini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kata penuh di situ ditulis dengan istilah pleres. Nah, lalu Kisah 6 ayat 3. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 berkata begini. Mereka memilih Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus. Kata penuh di situ ditulis dengan istilah pleres juga. Jadi saudara-saudara, ada juga dari Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 berkata begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, penuh dengan roh di situ ditulis dengan bahasa Yunani pleroste. Dari kata dasar tadi pleres. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kata penuh yang diturunkan dari kata Yunani pleroo atau pleres menunjuk pada karya Roh Kudus yang mengubah dan menumbuhkan tabiat atau karakter sehingga orang Kristen makin hari makin diubahkan, makin hari makin bertumbuh di dalam karakter Kristus. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa jika kita memahami lebih dalam akan dua jenis karya Roh Kudus ini, kita akan mendapati bahwa karya Roh Kudus di atas itu sifatnya tidak menetap. Sekali lagi, kita akan mendapati di dalam Alkitab, karya Roh Kudus di atas itu sifatnya tidak menetap. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang berkuasa, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat tidaklah harus selalu terjadi.
Dan orang percaya tidaklah harus selalu dan terus-menerus melakukan hal-hal yang luar biasa. Contoh, tidak seterusnya Petrus dan rasul-rasul lain berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2, pembacaan kita tadi. Tidak seterusnya dan tidak selalu mereka dapat melepaskan diri dari dalam penjara dengan cara-cara yang ajaib. Pada suatu saat, orang-orang begitu beringas mau menangkap Yesus dan mendorongnya ke jurang. Tapi mereka tidak dapat melakukan itu. Tetapi pada saat yang lain, Yesus begitu mudah ditangkap, dianiaya, disalibkan, dan dibunuh. Sifat tidak menetap pada karya Roh Kudus di atas ini juga mau menunjuk pada kenyataan bahwa orang-orang yang memiliki suatu karunia roh, tidak selamanya mereka akan memiliki itu. Ada saat tertentu di mana karunia yang adalah manifestasi dari karya Roh Kudus di atas itu akan diambil daripadanya. Ya, contoh Goliat. Ada saat-saat di mana Goliat itu dipenuhi dengan Roh Kudus di atasnya sehingga dia dapat membunuh seekor singa yang begitu besar dan ganas. Dia dapat mengalahkan tentara-tentara Filistin 1.000 orang hanya dengan 2 tangannya. Dan ada kalanya saudara-saudara dia juga dapat mengalahkan pasukan-pasukan tentara yang lebih besar lagi tatkala Roh Kudus bekerja di atasnya. Tetapi ada saat di mana Roh Kudus itu meninggalkan dia dan dalam keadaan yang seperti itu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia ditangkap dan dia tidak punya kuasa apapun. Dan ada kalanya karunia roh yang diambil dari seseorang itu dipindahkan kepada orang-orang yang lain. Akan tetapi juga karya Roh Kudus di atas seseorang yang sifatnya hanya sementara itu menunjuk bahwa seseorang dapat mengalami sekali, ada yang mengalami beberapa kali, ada yang mengalami berulang kali, dan ada manifestasi karya Roh Kudus di atas itu ya ketika teralami sesekali atau beberapa kali dan kita bisa memintanya untuk datang lagi, berkarya lagi, lalu terjadi lagi saudara-saudara. Tetapi kemudian tidak lagi. Ketika seseorang selesai dengan pelayanan yang penuh kuasa, maka ada kalanya manifestasi karya roh di atas itu selesai juga saudara-saudara. Akan tetapi ketika ia akan melayani lagi, ia boleh meminta lagi dan karya Roh Kudus di atas itu bisa bermanifestasi lagi. Tetapi tidak harus selalu seperti itu saudara-saudara. Kalau karya Roh Kudus di atas itu sifatnya tidak menetap, nah karya Roh Kudus di dalam itu sifatnya menetap. Kalau Allah mengaruniakan Roh Kudus ke dalam diri seseorang, maka iman kepada Yesus akan timbul pada orang itu. Lalu terjadilah pertobatan. Lalu pembenaran dan pengudusan. Sehingga karakternya berubah dan rohaninya bertumbuh. Nah, proses itu akan berlangsung terus. Ada yang lama, ada yang cepat. Ada yang sejak kecil, ada yang nanti dewasa, saudara-saudara. Nah, keinginan Tuhan Yesus ialah supaya karya Roh Kudus di atas dan di dalam itu bekerja bersama-sama dengan seimbang di dalam diri kita orang percaya. Dengan demikian akan terwujudlah pelayanan yang baik dan karakter serta perilaku yang baik. Kuasa dan kasih terwujud secara bersama-sama. Karunia roh dan buah-buah roh akan nampak secara bersama-sama. Akibatnya, kerajaan Allah akan mengalami kemajuan yang pesat. Ya, contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 dicatat begini. Dan dengan kuasa yang besar,
Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi dengan kuasa mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Tetapi juga mereka semua hidup dengan kelimpahan kasih. Nah, jadi karakter kasih itu nampak sekali dan dirasakan oleh orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Dua karya Roh Kudus di dalam diri mereka masing-masing. Nah, saudara-saudara, ada orang yang begitu gigih mencari dan mengembangkan dan mengalami manifestasi karya Roh Kudus di atas. Tetapi tidak bertekun untuk bertumbuh dalam karya Roh Kudus di dalam. Nah, ini mengakibatkan orang itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam pelayanannya, tetapi dengan karakter dan kelakuan yang buruk. Sehingga kehidupannya bukannya menjadi teladan bagi banyak orang, tetapi justru menjadi sandungan bagi orang-orang lain. Ada juga orang-orang yang begitu bertekun untuk bertumbuh dalam karya Roh Kudus di dalam, tetapi tidak bertekun untuk bertumbuh dalam karya Roh Kudus di atas. Sehingga pelayanan tidaklah begitu efektif. Dengan kata lain, bisa saja terjadi bahwa seseorang itu bertumbuh dalam karya Roh Kudus di dalam lebih cepat daripada bertumbuh dalam karya Roh Kudus yang di atas itu. Atau sebaliknya, orang bisa saja bertumbuh dengan cepat dalam karya Roh Kudus di atas sehingga memiliki karunia-karunia roh yang hebat. Tetapi tidak terbuka untuk menerima karya Roh Kudus di dalam yang membentuk tabiat dan karakter Kristus itu. Saudara-saudara, Yesus sendiri menggambarkan kemungkinan ini dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, kita ingat di sana Tuhan Yesus berkata begini kepada orang-orang yang melayani. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini contoh orang yang bertumbuh dalam karya Roh Kudus yang di atas, sehingga dapat melakukan mujizat-mujizat, tetapi tidak bertumbuh dalam karya Roh Kudus yang di dalam. Sehingga karakternya buruk. Nah, saudara-saudara, kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa karya Roh Kudus di atas yang memberi kuasa dan karunia-karunia bisa berlangsung untuk sementara waktu dan sangat berhasil di dalam diri seseorang. Tetapi bila Roh Kudus tidak bekerja di dalamnya untuk menuntun dia pada hidup baru di dalam Kristus, maka akibatnya ia akan hidup di dalam dosa dan kejahatan yang mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Begitu pula sebaliknya, kalau Roh Kudus hanya bekerja di dalam, seseorang akan mengalami lahir baru dan bertumbuh dalam karakter Kristus sebagai buah-buah roh. Berpartisipasi dengan tekun dalam persekutuan dan pelayanan, aktif dalam ibadah-ibadah, tekun berdoa dan berdiakonia, tetapi tidak akan ada kuasa yang dinamis untuk membebaskan orang dari belenggu penderitaan, sakit penyakit, dari belenggu roh jahat, dan perbudakan dosa lalu membawanya hidup baru di dalam Kristus. Pelayanan yang berdampak, pelayanan yang efektif, selalu bertumbuh dalam kedua karya Roh Kudus ini, saudara. Kedua karya ini sangatlah penting dalam hidup setiap pelayan Tuhan. Namun harus diingat bahwa karya Roh Kudus di atas memang menghasilkan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Namun yang ditekankan di sini ialah bahwa hal-hal luar biasa itu dilakukannya dengan tujuan bersaksi tentang Kristus dalam kata dan perbuatan. Supaya orang-orang hidup di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan melayani bersama Dia. Jadi,
Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gereja di hari Pentakosta itu, dan terus-menerus bekerja dan berkarya, memenuhi gereja hingga kini, karyanya itu terwujud dalam dua dimensi ini. Begitulah realita kepenuhan Roh Kudus dalam konsep Alkitab. Jadi saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus itu terjadi dalam dua dimensi, yaitu dipenuhi di atas untuk melakukan pelayanan yang penuh kuasa, dan memenuhi di dalam untuk membentuk karakter kita. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk membuka diri, bekerja sama dengan Roh Kudus yang akan berkarya di atas, berkarya di dalam kita, supaya pekerjaan pelayanan yang Tuhan titipkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan berhasil demi memajukan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada gereja. Terima kasih karena Roh Kudus bekerja di atas kehidupan orang-orang percaya dan para pelayan Tuhan, agar supaya gereja dapat melakukan hal-hal yang dinamis, pelayanan yang penuh kuasa, baik pelayanan doa, pelayanan pemberitaan firman Tuhan, pelayanan ibadah, pelayanan penyembuhan, pelayanan pelepasan dari kuasa roh jahat, pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan diakonia yang penuh kuasa Tuhan. Agar supaya nama Tuhan diberitakan, agar supaya nama Yesus itu disaksikan kepada dunia ini. Dan dunia mengenal, tertarik dan menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi juga terima kasih karena Roh Kudus mau bekerja di dalam setiap persekutuan orang percaya, dalam diri setiap orang percaya, untuk membentuk karakter agar supaya kami bertumbuh di dalam karakter Kristus, makin hari makin menampakkan buah-buah roh. Hidup lama di dalam dosa itu akan makin lama makin ditinggalkan dan ditanggalkan. Dan hidup baru di dalam Kristus itu akan makin hari makin terwujud dan nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami memohon, ya Roh Kudus, pribadi teragung, pribadi yang ketiga dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, datanglah senantiasa memenuhi gerejamu, memenuhi seluruh warga Gemim, memenuhi seluruh pelayan-pelayanmu yang ada di gereja Masih Injili di Minahasa, dan bahkan memenuhi seluruh orang percaya yang ada di dunia ini, agar supaya pelayanan gereja makin hari makin mengalami kemajuan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bekerja sama denganmu, membuka diri atas pelayanan yang dipenuhi dengan kuasa, membuka diri atas pembentukan karakter, supaya dengan demikian Injil Kristus itu makin disaksikan dengan kata dan perbuatan, dan kerajaan Allah itu makin dimajukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan nantikanlah akan tayangan-tayangan pelayanan pemberitaan firman selanjutnya dari Gereja Masih Injili di Minahasa Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Amin.